Dan inilah hari pertama pameran teman-teman. Sebelum kita berangkat menuju tempat pameran, maka kita perlu sarapan yang cukup dan sarapan yang baik agar kondisi fisik kita dan juga mental kita itu bisa terjaga. Dan inilah teman-teman hari pertama pameran. Ini ada pengunjung yang sedang bertanya-tanya kepada duta kampus kita, Mas Satria, menjelaskan tentang kampus ITS. Dan ini salah satu teknologi yang kita bawa itu virtual reality, teknologi VR yang digunakan untuk menjelajahi kampus ITS secara virtual. Nah, sangat keren ya. Kemudian di sini juga ada robot Ichiro. Robot Ichiro ini sangat pintar teman-teman, bisa melakukan segala hal, salah satunya menggerakkan bendera seperti ini. Nah, ini salah satu anggota tim dari tim Ichiro ya. Dan ini papan atau papan informasi tentang jalur penerimaan di kampus ITS. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Ini ada pengunjung yang bertanya-tanya seputar bagaimana sih cara masuk ke kampus ITS itu, tahapannya tak apa saja. Di stand kita juga menyediakan souvenir, kemudian brosur, dan juga di sini kita menampilkan piala capaian dari kampus ITS. Nah, ini kita sudah juga menyediakan booth corner yang digunakan untuk sesi konsultasi. Dan ini kita tampilkan juga fakultas-fakultas yang ada di kampus ITS seperti ini. Nah, ini teman-teman di booth kita. Nah, di sini kami sangat, untuk pameran itu sangat interaktif ya teman-teman. Kita harus menjawab semua pertanyaan dari pengunjung, apapun itu terkait dengan kampus ITS lah di sini utamanya. Nah, ini ada tim dari robot Ichiro yang sedang menjelaskan kepada pengunjung tentang kampus ITS dan juga tentang robot Ichiro itu sendiri. Selain itu, di sini juga kita bisa sharing apapun ya teman-teman tentang bagaimana sih kiat-kiat bisa agar bisa masuk ke kampus ITS seperti itu. Oke, kita spill sedikit ya teman-teman tentang inovasi yang dibawa oleh kampus ITS. Nah, ini ada robot Ichiro, robot yang sering menjuarai perlombaan robot internasional teman-teman. Jadi robot Ichiro ini bisa melakukan beberapa hal seperti menendang bola, menggerakkan bendera, kemudian mengangkat barbel, dan juga bisa berdiri kembali apabila robot ini jatuh. Dan ini pengunjung sangat tertarik dan penasaran tentang robot Ichiro teman-teman. Jadi di pameran itu perlu adanya daya tarik agar pamerannya itu lebih ramai. Eits, adakah dari kalian yang bertanya-tanya bagaimana sih menyiapkan pameran itu dengan baik? Seperti video yang saya putar sebelumnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan pameran yang baik, utamanya tentang pameran pendidikan ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pelaksanaan persiapan dari pameran IIETE tahun 2022 yang diikuti oleh kampus Institut Teknologi 10 November. Jadi pameran ini kepanjangan dari Indonesia International Education and Training Expo yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center mulai dari tanggal 3 Februari hingga tanggal 6 Februari tahun 2022. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mempersiapkan pameran pendidikan dengan baik, mari kita simak terus videonya. Dan seperti inilah teman-teman pada saat kita melakukan packing atau pengemasan brosur yang akan disebar pada saat pelaksanaan pameran. Jadi ini H-1 dari pameran tanggal 2 Februari tahun 2022 di hari Rabu. Nah, ini setelah kita tiba dari hotel sekitar jam setengah satu siang kita mulai melakukan pengemasan. Jadi brosur-brosur ini merupakan brosur atau flyer dari setiap jurusan atau fakultas yang ada di kampus Institut Teknologi 10 November yang berlokasi di Surabaya. Nah, ini lumayan banyak brosurnya. Jadi setiap jurusan itu kemarin kami tim humas itu meminta minimal itu 1000 lembar brosur. Tapi ada beberapa departemen atau jurusan yang tidak
mengirim sesuai dengan permintaan kami, tapi tetap kita terima ya. Nah, di sini untuk tim pameran sendiri selain dari tim humas juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang menampilkan salah satu karya di ITS, yaitu ada robot. Nah ini yang ini Mas Fadil, ini merupakan tim dari robot Ichiro. Kemudian selain dari mahasiswa juga kita juga tim humas juga melibatkan dari Direktorat Pendidikan yang ada di kampus Institut Teknologi 10 November atau biasa disingkat Dirpendik. Dan ini Mas yang memakai kacamata ini Mas Girit sebagai salah satu teknik dari Dirpendik. Nah, inilah suasana kamar. Jadi kamar yang dari hotel itu bukan dibuat untuk istirahat, tapi pada saat pameran kamar ini digunakan untuk mengemas brosur-brosur atau souvenir yang diperlukan pada saat pameran, teman-teman. Nah, ini bisa juga dilihat salah satu tampilan pada saat kita membawa kebutuhan pameran ya. Di sini ada kotak yang berisi alat yang digunakan untuk memajang form absensi yang digunakan pada saat pameran, seperti itu. Jadi pameran itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Mungkin pada saat kita berlaku sebagai pengunjung melihat pameran itu sepertinya simpel, tapi persiapannya itu sangat banyak ya. Salah satunya seperti ini bisa dilihat sangat banyak, apalagi kita dari Surabaya dan pamerannya itu berada di Jakarta. Jadi persiapannya itu lebih banyak dikarenakan kan memerlukan waktu untuk mengirim ke Jakarta, seperti itu. Nah, ini kami total waktu yang diperlukan untuk mengemas seluruh brosur ini ke dalam tas, nantinya tas ITS atau tas Institut Teknologi 10 November itu kurang lebih dari jam 12:30 kita selesai jam 4:30, berarti 3 jam ya teman-teman, dengan dibantu oleh total tim yang kami bawa keseluruhan itu ada 10 orang. Jadi 10 orang bisa menyelesaikan dalam waktu 3 jam, seperti itu. 3 jam atau 4 jam lah dalam menyelesaikan semuanya, seperti itu ya teman. Maka pada malam harinya atau pada saat kita sudah diizinkan untuk memasuki area pameran, pada saat itu sekitar jam 8 malam itu para tenan atau eksibitor itu diperbolehkan untuk memasuki ruang pameran apabila kita perlu, tapi jika tidak juga tidak harus. Jadi seperti kita tim humas ITS, kampus ITS itu perlu karena untuk menaruh brosur-brosur yang sudah kita packing tadi. Jadi agar pada saat pelaksanaan pameran itu kita sudah tidak usah membawa barang-barang yang berat lagi, teman-teman. Nah, ini kami sampai di sini sekitar jam 9 malam ya. Dikarenakan terdapat beberapa kendala atau persiapan yang harus kita siapkan dulu sebelum kita berangkat ke sini. Jadi 1 jam lebih molor daripada yang diharapkan. Kan tadi awalnya jam 8, tapi kita sampai di sini jam 9 malam. Nah, di sini pada saat akan masuk ruang pameran itu kita perlu melakukan izin kepada pihak keamanan ataupun satgas yang berada di sini. Nah, dapat teman-teman lihat Bapak yang berada di sebelah kanan yang menggunakan HT ini, dan terdapat Barat Satgas ini merupakan penanggung jawab keamanan dan tim satgas yang ada di pameran. Jadi di sini kita meminta izin dengan memberikan keterangan di mana stand kita, kemudian kita berasal dari instansi mana, dan juga barang apa yang kita akan masukkan atau barang apa yang akan kita loading ya teman-teman. Nah, di sini itu karena masih suasana pandemi, maka
kita memerlukan hasil tes swab atau tes antigen agar kita bisa memasuki ruang pameran. Nah, ini kita sudah menyiapkannya terlebih dahulu teman-teman. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan izin, baru kita bisa memasuki area pameran. Oke, setelah kita memasuki area pameran dan sudah meletakkan barang-barang yang kita bawa, barang-barang tersebut seperti brosur atau flyer. Nah, tadi kita membawa total ada 3 dus besar teman-teman, dan kita letakkan di dalam gudang agar aman. Nah, setelah itu kita berkoordinasi dengan vendor atau pihak ketiga dari kampus Institut Teknologi 10 November yang membangun booth atau stand kita. Jadi kita dari kampus ITS itu menyerahkan rancangan atau desain dari booth kita, dan yang melaksanakan ini adalah kontraktor atau vendor yang sudah kita jalin kerjasama dengan vendor tersebut. Dan vendor itu merupakan salah satu alumni dari kampus ITS, Mas Ribut namanya. Yang ini teman-teman orangnya yang tengah ini. Nah, kita berkoordinasi agar apakah booth kita sudah siap untuk digunakan untuk pameran pada hari H, yakni tanggal 3 Februari tahun 2022, atau masih kurang, dan apabila kurang apa saja gitu teman-teman. Jadi kita memastikan apakah booth atau stand kita itu sudah siap untuk digunakan pada saat pameran. Dan inilah sedikit gambaran dari booth atau stand dari kampus Institut Teknologi 10 November teman-teman. Ini kita menyewanya terdiri dari tiga stand ya, kalau dihitung dengan luas yang seperti ini. Ini kita terhitungnya 3 stand karena sebenarnya kalau satu stand itu yang hanya dari tulisan ITS ini sampai ke bawah di satu stand, karena stand kita butuhnya lebih lebar, jadi kita menyewa sehingga 3 stand. Nah, kemudian bisa kita lihat ya teman-teman, di sekitar ini banyak eksibitor atau tenan ataupun vendor yang sedang melakukan persiapan untuk pameran di tanggal 3 Februari tahun 2022. Nah, seperti inilah desain dari booth kami. Ini yang mendesain dari desain interior ya teman-teman, dan yang membangun adalah kontraktor atau yang saya katakan tadi Mas Ribut ya, kontraktor yang kita gunakan pada pameran ini. Setelah dari tempat pameran, kegiatan kita tidak berhenti di situ saja teman-teman. Jadi setelah kita dari tempat pameran itu kita masih mau mengambil barang. Jadi kan kita mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta. Barang itu berisi brosur dan juga souvenir yang masih kurang. Nah, kita menggunakan salah satu ekspedisi yang ada di Indonesia. Di pembicaraan awal akan sampai sebelum hari H pelaksanaan pameran. Nah, ini kita mau ngambil, tapi ternyata barangnya itu tidak bisa diambil teman-teman. Tidak tahu kenapa. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pameran itu yang perlu dipastikan adalah barangnya sudah siap semua. Jadi barang-barang pameran, brosur itu sudah siap semua sebelum hari H pameran. Nah, seperti ini kita itu pada saat pameran itu menyewa kendaraan beserta supirnya yang kami gunakan untuk mengambil barang-barang pameran tersebut. Tapi karena barangnya itu kami tidak bisa ngambilnya pada hari sebelum hari H pameran, maka kita rugi teman-teman ya. Jadi kita pada malam hari itu kita berpindah dari satu counter ke counter yang lain untuk memastikan dan menanyakan apakah barang kita sudah bisa diambil atau belum, dan ternyata belum. Dan ini sangat merugikan kami teman-teman, dan buat teman-teman ini bisa jadi pelajaran. Jadi harus dipastikan barangnya itu bisa sampai, bisa kita gunakan pada saat pameran, dan juga tidak membuang-buang waktu seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang itu pukul 00.20 atau jam setengah 1 pagi teman-teman. Ini kami baru balik dari tempat pameran, baru sampai di hotel.
Itulah dia teman-teman bagaimana cara mempersiapkan pameran pendidikan dengan baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini hingga selesai. Jangan lupa klik tombol like apabila teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa share, dan juga jika teman-teman ingin mengikuti video selanjutnya dari channel Ardi Indra Loksa Wibowo, klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk semuanya. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.